Pagi anak-anak, hari ini kita akan masuk di topik yang baru, sebenarnya sambungan juga dari topik yang kemarin di satu unit ini, dari perbandingan, yaitu mengenai aritmetika sosial gitu. Nah, mungkin kita sudah sedikit membahas ya kemarin di awal apa itu aritmetika sosial. Nah, kurang lebih anak-anak kita dapat melihat aritmetika sosial itu sebagai sebuah cabang matematika, bagian dari matematika yang lebih membahas mengenai transaksi ekonomi gitu ya, dalam kehidupan sehari-hari yang dipecahkan melalui aplikasi atau perhitungan aritmetika atau perhitungan matematika. Kurang lebihnya dalam aritmetika sosial ini kita akan membahas mengenai untung dan rugi gitu ya. Kalau misalnya di pedagang kan kita sering dengar ya, oh mereka untung, oh mereka rugi. Bahkan dalam dunia bisnis dan perusahaan pun banyak juga istilah ini gitu ya, banyak dipakai istilah untung dan rugi. Nah, nanti kita akan belajar lebih jauh bagaimana menghitung untung dan rugi, kemudian kalau kita melihat dari presentasenya seperti itu. Selain untung rugi, kita juga belajar nanti namanya rabat, neto, dan tara. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan pelajari. Kemudian ada juga bunga, tapi bukan bunga yang sesungguhnya. Kalau kalian misalnya ada nabung di bank, ada istilah bunga sekian persen tiap bulan gitu ya. Artinya dari tabungan kita itu ada kelebihan gitu ya yang diberikan setiap bulannya gitu, bunga. Kemudian pajak. Nah, ini sering kita dengar bahwa sebagai warga negara yang taat kita harus membayar pajak. Nah, perhitungan pajak itu seperti apa? Kita juga akan belajar di bagian aritmetika sosial gitu. Nah, hal-hal inilah yang akan kita pelajari di bagian ini di aritmetika sosial. Namun yang paling utama yang harus kita tahu adalah kenapa sih kita harus belajar mengenai aritmetika sosial ini? Yang pasti bukan hanya karena dia ada dalam kurikulum Bu, atau memang itu wajib Bu dipelajari. Tetapi yang lebih jauh dari itu adalah ya apa pentingnya adalah karena kita belajar mengenai keteraturan ya. Selalu Ibu tekankan bahwa matematika itu, lewat ilmu matematika itu sebenarnya kita melihat keteraturan ya, baik itu ketika kita belajar aljabar kemarin, persamaan, perbandingan, data statistik, itu sebenarnya keteraturan ya. Dan lewat keteraturan itu kita melihat bahwa karya Allah lewat ciptaannya itu, lewat alam semesta ini ya, juga kita bisa jumpai dalam penerapan matematika. Nah, kalau khusus dalam aritmetika saat ini tentu dalam transaksi ekonomi sehari-hari. Seperti itu ya. Nah, mungkin kita langsung saja membahas mengenai untung dan rugi. Nah, anak-anak, kapan sebuah penjualan itu dikatakan rugi dan kapan pula dia dikatakan untung gitu. Pasti anak-anak sering dengar ya, oh dia rugi sekian juta misalnya, oh dia untung sekian ribu dan lain sebagainya. Tapi kapan sih sebenarnya dia dikatakan rugi atau kapan dikatakan dia untung? Apakah ketika penjualannya banyak terus dia positif untung gitu, tapi kalau sedikit aja berarti dia rugi gitu? Nggak selalu anak-anak ya, bukan bergantung pada banyaknya pembeli, tidak, tapi kita mau lihat bagaimana orang itu menghitung baik dari awal pembuatan produk itu sampai penjualannya untuk menentukan apakah dia untung atau rugi. Nah, anak-anak, jika harga jual itu lebih besar dari modal, maka itulah yang disebut dengan untung gitu ya. Harga jual lebih besar dari modalnya. Modal ini adalah biaya yang digunakan untuk membuat suatu produk itu atau untuk melakukan jasa itu, seperti itu. Misalnya kalau kita mau bikin kue, bahan bakunya berapa, proses pembuatannya makan biaya berapa dan lain sebagainya, itulah semua modalnya, seperti itu. Kemudian harga jualnya, ketika kita jualkan kue itu berapa ya. Kalau harga jual lebih besar dari modal, berarti ada selisih Nah, selisih itulah yang disebut dengan untungnya, karena dia lebih besar dari modal yang kita berikan. Kemudian kalau harga jual lebih rendah atau lebih kecil dari modal, maka itulah dikatakan kita rugi
gitu. Jelas saja kita udah keluarin biaya atau modal besar-besar, tapi ternyata pendapatan kita dari menjual itu ternyata jauh lebih sedikit, ya kita rugi dong. Nah itulah kira-kira ya. Jadi kalau dia lebih besar dari modal maka dia untung, kalau lebih rendah atau lebih kecil dia rugi, seperti itu. Nah ini kira-kira untuk menghitung persentase untung rugi. Kurang lebih seperti yang sudah kita pelajari sebenarnya ya. Kalau kita menghitung persen itu pasti kita kali dengan 100%. Nah, kalau kita menghitung presentasi untung, besarnya untung dibagi modal dikali 100%. Kalau rugi juga sama, rugi per modal kali 100%. Seperti itu. Nah, mungkin biar lebih nyata gitu ya, kita mau lihat. Ini ada contoh soal. Seorang pedagang membeli bahan baku kue sebesar 60.000. Biaya proses pembuatannya 20.000. Kue yang berhasil jadi dan siap dijual adalah sebanyak 100 buah ya dari bahan baku tadi. Jika pedagang tersebut berhasil menjual habis kuenya sebesar Rp1.000 per buah, tentukan apakah pedagang tersebut untung atau rugi. Jadi kita mau cari tahu dia rugi atau untung. Pertama, kita harus tahu dulu berapa besar modal si pedagang ini. Caranya kita hitung bahan bakunya berapa dan biaya produksinya berapa. 60.000 ditambah 20.000 sama dengan 80.000. Berarti untuk membuat kue ini kita harus mengeluarkan biaya sebesar 80.000. Inilah dia modalnya sebesar 80.000. Sekarang kita lihat harga jual 100 kue ya. 100 berarti dikali 1000 karena satu kue itu 1000, berarti 100.000. Nah kamu lihat antara modal dan harga jual sudah ada perbedaan, sudah ada selisih, di mana penjualan lebih besar daripada modal, sehingga karena dia lebih besar maka pedagang tersebut mengalami keuntungan. Besar keuntungannya yaitu 20.000, yaitu 100.000 dikurang 80.000, seperti itu ya. Ini masih gampang lah ya harusnya ya. Kita lanjut di contoh nomor 2. Waduh, ini Ibu lupa nih kasih animasi. Mohon maaf deh. Ibu bacakan aja dulu ya. Seorang pedagang membeli 2 macam beras masing-masing 60 kilo dengan harga 7.200 per kilo. Jadi anak-anak ini ya 60 kilo ini harganya nih. Jadi jenis A. Kemudian ada lagi jenis B, dibelinya 40, harganya ini nih 7.600. Nah, berarti kita harus hitung dulu berapa sih harga yang dikeluarkan untuk membeli 2 jenis beras ini. Makanya kita kali nih di sini sama ini. Nah, nanti kita tambah hasilnya, dapatlah dia 736.000. Itulah modal yang harus kita keluarkan dalam membeli beras tadi. Ada 2 jenis beras yang kita beli gitu. Nah, sekarang kedua jenis beras ini dicampur dan dijual dengan harga 7.800 per kilo. Berarti yang 60 dan 40 ini kita campur menjadi 100. Nah, 1 kilonya itu dihargai 7.800 nih, 7.800. Sehingga kalau kita kali maka harga jualnya adalah 780.000. Kamu lihat ini harga jual sudah ada perbedaan dengan modal. Sehingga pedagang tersebut mengalami keuntungan, yaitu kita kurangin aja. Dapatlah dia 44.000. Ini besar keuntungannya. Nah, kalau kita mau cari presentasenya sama seperti yang sudah kita bahas di sebelumnya, ini ya. Oh, ini nggak bisa. Yang besar keuntungan per modal dikali 100%. Ini besar keuntungannya 44.000. Kemudian modalnya ini kita dapat tadi di sini dan dikali 100%. Dapatlah dia sekitar 6%. Sebenarnya kalau kalian pakai hitungan ini dia dapatnya 5,97. Cuman ini kita bulatkan jadi 6. Seperti itu. Cara pembulatannya gimana, Bu? Ya. Jadi dia kalau misalnya koma 5 ke atas, misalnya 5,5 ke atas, itu kita bulatkan ke atas. Seperti ini kita bisa bulatkan jadi 6. Kalau misalnya dia di bawah 5 misalnya 5,2 gitu. Kita bulatkannya ke bawah jadi bisa 5 aja. Seperti itu. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Kita lihat contoh yang selanjutnya. Oh, ini nggak mau lagi. Bentar. Oke.
Oke, ini dia. Aduh, ini sama ibu lupa kasih animasi. Oke lah. Ayah membeli bahan baku meja sebesar 300.000. Proses pembuatannya menelan biaya 150.000. Oke, berarti modalnya itu adalah 300.000 untuk bahan baku dan 150 untuk proses pembuatan. Sama dengan 450.000 itu modalnya. Nah, ayah berhasil membuat 10 buah meja dari bahan-bahan tersebut gitu ya. Dan menjualnya sebesar 50.000 per buah. Berapakah persentase keuntungan yang bisa didapatkan oleh ayah? Jadi ini kita punya 10 buah meja, kita kali dengan 50.000, itulah harga jualnya sama dengan 500.000. Ya kan? Ini ada modal, ini ada harga jual. Tentunya kita mengalami keuntungan sebesar 50.000. Seperti itu. Nah, sama kayak tadi ya, 50.000 ini kita bagi dengan modal di sini dikali dengan 100%, dapatlah dia 11,1 gitu. Nah, ini anak-anak khusus untuk perhitungan yang ini bolehlah kalian gunakan kalkulator, khusus hanya perhitungan yang ini aja, karena memang kebanyakan di sini itu pakai perhitungan yang ada koma-komanya gitu ya, desimal ya. Jadi nggak apa-apa kalian pakai kalkulator hanya di bagian ini ya. Yang ini ke atas kan nggak perlu dipakein kalkulator gitu ya. Oke, mungkin itu contoh-contoh yang bisa ibu berikan. Mari kita melihat mari kita melihat latihannya. Oke. Oh ya, inilah dia latihannya ya. Sama, nomor 1 itu tentukan presentasi keuntungannya. Berarti kamu harus tahu dulu dia untung atau rugi, seperti itu ya. Ini ada dua bagian. Nomor 2 ini kamu menghitung untung atau ruginya dia gitu. Sebenarnya nomor 2 dan nomor 3 ini sama. Kamu perlu tahu berapa modal yang dia keluarkan, kemudian kamu cari harga jualnya berapa, lalu kamu tentukan deh dia untung atau rugi. Untung kalau dia jualnya lebih besar, rugi kalau jualnya lebih kecil dari modal. Seperti itu. Nah, ini anak-anak untuk yang di rumah wajib dikerjakannya dan sebagai tiket masuk kamu untuk ikut di kelas matematika. Seperti itu ya. Karena ibu memperhatikan banyak dari kamu yang sama sekali nggak belajar. Gitu ya. Oke anak-anak, semangat untuk belajar hari ini. Terima kasih, kita berjumpa di pembelajaran selanjutnya. See you.